Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Bu, nama saya dengan Dr. Abdul. Dengan Ibu siapa? Bu Ratna Ya, Ningsih. Bu Ratna Ningsih. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut Ibu untuk menilai adakah kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, jika Ibu bersedia, nanti mungkin agak serasa tidak nyaman Bu ya, saya suruh membukakan mulut. Sebelumnya saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat dulu. Kita cuci tangan. Sudah cuci tangan, kemudian kita mempersiapkan alat. Yang pertama kita pasang adalah senter kepala. Kita anggap ini sebagai senter kepala. Ya. Kemudian ada tang sepatang. Kemudian gunakan handscoon. Jika ada face shield, kita gunakan face shield. Baik, Ibu bisa dibuka mulutnya, Bu. Dimasukkan aja lilanya, nggak apa-apa. Masukkan lidahnya. Dibuka mulutnya. Kemudian kita masukkan tang sepatu 2/3 anterior. Kemudian kita tekan. Ya, kemudian setelah itu kita interpretasikan apa yang kita temukan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan rongga mulut tadi, kemudian kita tekan dengan tang spatel di bagian 2/3 anterior lidahnya. Saya bisa menginterpretasikan dari lidah terlebih dahulu. Di lidahnya tidak ditemukan adanya baslah, kemudian tidak ditemukan adanya bentuk dan ukuran yang abnormal, kemudian pergerakannya masih normal juga. Kemudian setelah itu saya lakukan pemeriksaan di bagian gigi-giginya. Di bagian gigi-giginya juga tidak ditemukan adanya kerusakan gigi atau karies dentis, terutama di bagian premolar dan molarnya, rahang atas itu tidak ditemukan adanya karies dentis. Kemudian setelah itu saya lakukan pemeriksaan mukosa bukal. Jadi di bagian mukosa bukalnya ini juga atau di gingivanya ya, gusi, tidak ada tonjolan ya seperti masa, kemudian ulkus, kemudian kayak edem gitu tidak ditemukan di bagian mukosa bukalnya ini. Kemudian di uvulanya ini terlihat terletak di tengah ya, tidak ada kayak tanda-tanda dia tidak simetris, yang merupakan kecurigaan kita apakah dia ada kelainan di bagian apa sih istilahnya itu, paresis nervus 9, kemudian atau ada abses ya yang mendesak dia untuk tidak simetris atau bergeser. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di bagian palatum molenya. Di bagian palatum molenya ini saya menemukan dia simetris ya, tidak ada tanda-tanda kalau dia misalnya tidak simetris, jadi dia terlihat simetris. Kemudian di pilar anterior dan posteriornya juga di sini terlihat simetris. Kemudian dia tidak ada kemerahan ya atau hiperemis. Dan setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian tonsil. Bagian tonsilnya dia ada pembesaran atau tidaknya. Jadi jika ada pembesaran, kita nilai itu berdasarkan T1 sampai T4. Jadi misalnya kalau dia ada pembesaran dari lateral ke medial, itu kita nilai berdasarkan T1 sampai T4 itu tadi. Kalau misalnya dia T1 berarti dia sudah ada pembesaran kurang dari 25% dari lateral. Kemudian kalau misalnya dia sudah T2 berarti dia pembesarannya sudah lebih dari 25% sampai 50%. Kalau misalnya dia T3 50 sampai 75%. Kalau misalnya dia T4 dia 75 sampai 100% seperti itu. Jadi pembesarannya dari dari lateral ke medial. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan tonsil ini, yang terakhir kita lakukan inspeksi pada bagian dinding posterior orofaringnya. Di bagian mukosanya kita lihat warnanya ada perubahan atau tidak ya, seperti dia kemerahan atau tidak. Kemudian kita lihat ada granulasi atau tidak, atrofi mukosanya. Kemudian postnasal dripnya juga kita lakukan penilaian. Nah, setelah kita lakukan penilaian tersebut, lakukan interpretasi ini, jadi
kita bisa sampaikan ke pasien hasilnya seperti apa. Jika tidak ditemukan ada kelainan, kita sampaikan. Jadi ibu, baik ibu, dari pemeriksaan tadi saya lakukan, alhamdulillah saya tidak menemukan adanya kelainan ibu ya. Saya tidak menemukan adanya kelainan di bagian rongga mulut ibu, alhamdulillah normal. Dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi bu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak ibu atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita lakukan cuci tangan post tindakannya. Setelah melakukan tindakan kita tidak melupakan untuk cuci tangan. Kemudian kita cuci tangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bu, saya dengan Dr. Abdul dengan Bu Ratna ya. Ya baik Bu Ratna, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada di bagian leher ibu ya. Apakah ditemukan adanya kelainan atau tidak? Apakah ibu bersedia? Ya, jika ibu bersedia saya cuci tangan terlebih dahulu ibu ya. Ibu mempersiapkan diri, duduk di kursi. Cuci tangan, selalu cuci tangan. Kita persiapkan alat dan gunakan perlengkapan APD dulu. Setelah kita gunakan APD, masker, kalau ada face shield kita gunakan face shield. Pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi, kita lihat apakah di leher ibu ini simetris atau tidak, kemudian ada benjolan atau tidak, ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ibu ya, untuk menilai pembesaran limfa atau tidak, ada yang teraba atau tidak ibu ya. Oke, baik. Ibu duduk aja situ. Yang pertama kita lakukan palpasi di bagian submental. Kita rasakan di submental, kemudian ke submandibular, kemudian ke preauricula, postauricula, kemudian di sepanjang musculus sternocleidomastoideus, kemudian supraclavicula dan infraclavicula. Ya. Kemudian ada di belakang dari musculus sternocleidomastoideus dan di depan dari musculus sternocleidomastoideus. Setelah itu, setelah pemeriksaan, ketika ada yang kita temukan pembesaran limfa, nanti kita interpretasikan seperti apa yang kita temukan tersebut. Ya, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, palpasi di bagian pemeriksaan limfa pada pasien, yang kelenjar limfa pada pasien, kita bisa interpretasikan apa yang kita temukan. Jadi sebenarnya bisa teraba pembesaran ketika ada pembesaran atau tidak, ketika dia pembesarannya sudah lebih dari 1 cm. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 1 cm, dia belum bisa, sensitivitas tangan kita untuk meraba itu masih sangat kurang. Jadi bisa teraba setelah dia 1 cm lebih, baru bisa kita raba. Nah setelah itu kita interpretasikan ya berdasarkan yang mana kita temukan, di mana kita temukan letaknya maksudnya. Jadi kan kita lakukan pemeriksaan tadi dari submental sampai ke sepanjang sternocleidomastoideus, di sini di depan dan di belakang juga kita lakukan pemeriksaan. Nah kita tentukan letaknya ada di mana. Kemudian setelah itu kita kita tentukan letaknya di mana, itu unilateral atau bilateral seperti itu. Kemudian kita tentukan warnanya. Ketika sudah ditemukan ada pembesaran, kita tentukan warnanya. Warnanya ini dia sama dengan warna sekitar atau dia berbeda dengan warna kulit sekitarnya. Kemudian kita nilai ada fluktuasi atau tidak, kemudian ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian setelah itu dia mobile atau terfiksir. Kemudian kita nilai ukurannya. Kalau berdasarkan video kemarin kita nilai ukurannya itu dari panjang, lebar, dan tingginya kita nilai. Kemudian strukturnya atau permukaannya juga kita nilai, dia berbenjol-benjol permukaannya, strukturnya berbenjol atau tidak, atau dia memang struktur dan permukaannya itu dia rata seperti itu. Jadi itu interpretasinya. Kemudian kita kembali kepada pasien. Ibu ini
dari pemeriksaan tadi di pemeriksaan pada leher ibu saya tidak menemukan adanya pembesaran ibu ya, tidak menemukan adanya benjolan, tidak ada tanda-tanda kelainan ibu seperti itu. Dari pemeriksaan ini apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tidak lupa setelah melakukan tindakan kita lakukan cuci tangan lagi.